Tema homili saya pagi ini tentang ditinggalkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, derita Yesus hingga wafatnya adalah sebuah peristiwa yang dahsyat. Sebuah peristiwa yang maha berat. Dan hal ini Yesus hadapi hanya karena ia mau taat kepada Bapaknya. Seperti yang kita dengar dari bacaan kedua dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi bab 2 di ayat 8 dikatakan begini. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia, Yesus maksudnya, telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Inilah yang digambarkan oleh Rasul Paulus. Derita dan wafat Yesus di salib dijalani sebagai seorang yang mau taat kepada Allah Bapaknya. Nah, dahsyatnya derita Yesus hingga wafatnya ditampilkan dalam kisah sengsara menurut Injil Markus yang tadi kita dengarkan, yakni dari Injil Markus bab 15 ayat 1 sampai dengan 39. Dalam Injil ini ditampilkan oleh penginjil Markus bagaimana Yesus menghadapi derita saat itu. Dahsyatnya derita itu terungkap dari kata-kata Yesus. Sampai seperti dipisahkan dari Allah. Seperti yang tadi kita dengar kata-kata Yesus, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Kata-kata Ibrani yang berarti Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kata-kata ini sebenarnya adalah kata-kata Daud yang ditulis dalam Mazmur 22 ayat 2 yang tadi dipilih dan digunakan sebagai refren Mazmur tanggapan. Jauh sebelumnya Daud sudah mengatakan dalam doanya bagaimana derita Daud itu dia ekspresikan seperti seorang yang dipisahkan dari Allah, yang menggambarkan tentang hebatnya penderitaan yang dialami oleh Daud. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita baca Mazmur 22, sekalipun Daud merasa ditinggalkan oleh Allah, tapi satu hal ia pegang, dia tetap percaya kepada Allah yang akan menolong dia di saat menderita. Kalau Daud saja bersikap seperti itu, Allah lebih lagi. Sekalipun dia berkata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?
yang diambil dari kata-kata Daud. Menurut hemat saya yakin bahwa Yesus pasti tidak ditinggalkan Allah. Sebab dia selalu menyatu dengan Allah, menyatu dengan kehendaknya. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes. Bab 16 ayat 32. Yesus berkata begini, namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Inilah yang dialami oleh Yesus. Dia tidak pernah sendirian. Dia tidak pernah merasa seorang diri. Dan saya yakin dia juga tidak ditinggalkan oleh Allah sedetik pun tidak. Karena kesatuan dengan Allah itulah yang menjadi kekuatan Yesus di dalam menghadapi peristiwa-peristiwa yang maha dahsyat di dalam hidupnya, yang bukan karena kesalahan dia, tetapi justru untuk menanggung derita umat Allah yang karena dosa-dosa mereka, Yesus mau menyelamatkan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat Injil hari ini mari kita renungkan sejenak. Kita masuk ke dalam pengalaman peristiwa kita masing-masing selama ini. Kalau suatu saat mengalami suatu derita, suatu problem yang berat, atau persoalan apapun, apakah Anda pernah mengklaim bahwa saya ditinggalkan Allah? Allah nggak mau peduli dengan saya. Atau mungkin malah sebaliknya. Bahwa peristiwa ini menyadarkan saya, kalau saya meninggalkan Allah, saya tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menghadapi realitas hidup yang tidak selalu gampang, yang tidak selalu mudah, yang tidak selalu indah. Apakah benar justru saya yang sering meninggalkan Allah, melupakan Allah, tidak melibatkan Allah masuk ke dalam diri saya dan dalam aneka perjuangan hidup saya? Mari Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam minggu sengsara ini kita mencoba membangun suatu komitmen. Saya ingin senantiasa menyatu dengan Yesus. Sebab beratnya hidup ini akan saya hadapi, dan jangan sampai saya ditinggalkan Allah. Sebab kalau saya ditinggalkan Allah, saya pasti tidak berdaya. Seperti dikatakan oleh Yesus dalam Injil Yohanes 15 ayat 5. Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka persoalannya bukan saya ditinggalkan Allah, tetapi apakah benar saya meninggalkan Allah, saya melupakan Allah,
saya enggak ngereken Allah dalam hidup saya, dalam pekerjaan saya, dalam perjuangan saya, sehari demi sehari. Selamat merayakan Pekan Suci.